WBK WBM itu bukan kontes kertas. Ketika TPI melakukan wawancara itu kita juga bisa melihat. Jadi dia itu semacam pengingat kalau integritas itu bukan cuma sekedar slogan di spanduk aja. Menurut saya, WBK WBBM itu seperti diet sehat. Jadi nggak cukup kelihatan bagus di luar, terus rapi, menarik tampilannya, tapi juga dia harus bersih dan sehat di dalam. Jadi dia itu semacam pengingat kalau integritas itu bukan cuma sekedar slogan di spanduk aja, tapi dia juga harus ke darah daging, kayak makan nasi tiap hari. Oke, secara pribadi satu katanya melayani. Melayani yang bebas dari korupsi, melayani secara bersih, dan melayani pakai hati. Ya, jadi banyak orang beranggapan bahwa WBK WBBM itu tinggal upload dokumen terus berdoa, padahal enggak. Jadi ada tahapan dilihat dan ada tahapan dilihat banget gitu. Jadi ada penilaian administrasi, terus ada penilaian lapangan, ada penilaian persepsi publik, jadi banyak. Itu sebenarnya dimulai dari bulan Januari. Januari itu kami, koordinator tim penilai internal sudah membuat SK dulu, SK Menteri dan juga SK Pak Irjen sebagai tim penilai internal. Nah setelahnya baru ada pelaksanaan seleksi administrasi, lalu nanti juga pelaksanaan evaluasi. Evaluasinya itu nanti juga dimulai dengan penilaian berjenjang di Kanwil dan Eselon 1. Lalu setelah TPI melakukan evaluasi, ada tahap panel agar menyamakan jawaban dan kriteria di dalam LKE sehingga persepsinya sama. Baru setelahnya kita mengusulkan kepada Kemenpan selaku tim penilai nasional. Tantangan paling beratnya itu kalau dulu karena satkernya banyak banget. Kalau sekarang agak berkurang satkernya, jadi kita bisa lebih fokus dan lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian. Menghadapi satker yang penceritaannya kuat. Jadi banyak satker yang cuman fokus kepada kayak bikin ruang tamu instagramable, bikin spot selfie, tapi dia kurang mikirin perbaikan layanan. Jadi tantangannya itu gimana caranya kita berpikir bersama bahwa ini tuh bukan ajang dekorasi, tapi ini perubahan budaya. Gitu. Jadi mungkin kalau cuma sekedar soal dokumen, mungkin saya udah langganan juara lomba clipping kali ya. Tapi enggak, WBK WBM itu bukan kontes kertas. Jadi dia harus fokus pada perilaku dan mindset dan juga pemikiran dan juga komitmen. Karena memang penilaiannya kan tidak hanya dari dokumen, itu ada juga wawancara, ada evaluasi lapangan. Ketika TPI melakukan wawancara itu kita juga bisa melihat ini memang apakah dokumennya itu hanya sekedar dokumen atau memang dilakukan. Karena pada saat proses wawancara itu terlihat. Persiapannya itu kayak persiapan nikah. Jadi dia harus mateng, kuat mental, butuh komitmen jangka panjang, butuh kerjasama semua pihak. Jadi dari yang terkecil kayak senyum, sapa salam sampai ke yang besar kayak digitalisasi dan informasi. Jadi jangan cuma mempersiapkan yel-yel aja, tapi apa yang harus dirasakan masyarakat, nah itu yang perlu dibenahi. Sebenarnya persiapan WBK WBBM itu nggak hanya pada saat momen WBK WBBM. Kalau Satker melakukan tugas dan fungsinya secara rutin dan memang pelayanannya sudah maksimal, sudah optimal selalu, itu harusnya mereka tidak perlu lagi memikirkan ataupun membuat ulang dokumen. Jika dilakukan secara disiplin dan konsisten, itu WBK WBBM nggak perlu persiapan yang berat.
Biasanya kelihatan dari kantor mulai bersih, pasang kutipan-kutipan bijak di tembok, pegawai jadi rajin senyum, pelayanannya jadi lebih ramah. Tapi yang paling penting itu masyarakat mulai percaya dan pegawai itu mulai bangga bekerja dengan integritas. Di beberapa kanwil itu sudah melakukan inovasi yang oke-oke. Kayak salah satu kanwil tuh ada mereka membuat forum konsultasi lewat WA, tapi mereka memajang foto-foto konsultannya itu kayak halodoc. Jadi tinggal masyarakat pilih mau yang mana. Satu pesannya, jangan menyerah, semangat. Pesan saya, jangan kejar predikat, tapi kejar perbaikan. WBBM itu bukan cuma piagam buat dipajang, dia itu ada tanggung jawab yang harus dijalani. Terus kemudian juga jangan takut berubah. Kalau kucing joget aja bisa viral di TikTok, masa kita nggak bisa viral kalau berintegritas? Gitu. Oke. Ya.